Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 2010417149 dari kelas A2 Manajemen. Mata pelajaran Manajemen Pemasaran Internasional. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai budaya yang memengaruhi kebiasaan bisnis atau bisnis custom. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengenali, menginterpretasi, dan memberikan respon yang tepat terhadap orang-orang, insiden, atau situasi yang dapat berpotensi menyebabkan kesalahpahaman karena perbedaan budaya. Contohnya, dalam budaya asing, memberikan keheningan sejenak dalam percakapan adalah aspek yang penting yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pendengar yang baik. Dalam situasi bisnis, jika Anda mengajukan pertanyaan kepada rekan bisnis atau klien Anda yang berasal dari negara-negara Asia, Anda mungkin tidak langsung menerima respon dari pertanyaan tersebut. Nah, apabila Anda berinteraksi atau mengadakan rapat bisnis dengan klien atau rekan bisnis dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Brazil, atau Prancis, mereka melihat keheningan antara pertanyaan dan jawaban adalah aspek yang kurang baik dari sebuah percakapan, dan Anda perlu berupaya untuk mengisi keheningan tersebut dengan memberikan pertanyaan dan responnya sesegera mungkin. Pada era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi internasional. Tidak dapat dipungkiri, tentu ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam negara, suku negara, adat istiadat, agama, dan watak. Oleh karena itu, tentunya dalam mengelola perusahaan atau organisasi tersebut dibutuhkan sistem untuk mengatur agar profesionalitas dapat tetap terjaga. Kita ambil contoh, apabila dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah manajemen lintas budaya ini akan digunakan. Lanjut, ada Mercury is the closest planet to the budaya, mempengaruhi perilaku, di mana budaya itu sendiri mendorong kembali manifestasi dari budaya. Perilaku yang dimiliki oleh seseorang individu mungkin dipandang dan ditiru atau ditolak oleh individu yang lain. Hal tersebut kemudian menjadi norma-norma perilaku grup dan diidentifikasikan sebagai bagian dari budaya yang diperlihatkan di dalam populasi. Tindakan-tindakan manajemen bertindak sebagai suatu sarana untuk mentransfer arti-arti atau nilai-nilai yang secara kultural terdapat di lingkungan eksternal untuk diadopsi ke dalam organisasi, sehingga komunikasi yang digambarkan di dalam model merupakan suatu moderator utama dari pengaruh budaya terhadap perilaku. Kebanyakan riset-riset yang ada juga menyimpulkan kepentingannya komunikasi untuk menyampaikan budaya yang ada di dalam suatu kelompok atau grup. Budaya mempengaruhi perilaku melalui manifestasinya seperti yang digunakan oleh Hostende, yaitu value, host, ritual, simbol. Ini semua merupakan bentuk-bentuk di mana secara kultural penetapan knowledge disimpan dan digunakan. Karena itu, setiap budaya grup menghadapi manifestasi budaya yang berbeda pula. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat maksimal. Terhadap sindrom adaptasi yang umum untuk menjelaskan fase dari penyesuaian ekspatriat, fase-fase tersebut adalah: yang pertama, ada tahapan munculnya pertanda reaksi. Pada tahapan ini, para
ekspatriat yang tempatnya di host country mulai menunjukkan gejala-gejala reaksi terhadap cultural shock. Mereka mulai menunjukkan tanggapan terhadap budaya yang berbeda yang harus mereka adaptasi. Yang kedua, ada tahapan perlawanan. Selanjutnya, muncul sebuah tindakan-tindakan yang merujuk terhadap sebuah perlawanan dan konflik diri terhadap kebudayaan yang menyebabkan shock. Yang ketiga, ada tahapan kejenuhan. Ekspatriat yang telah mengalami konflik akan mendapati rasa jenuh dan letih akan budaya baru yang tidak dapat mereka adaptasi. Rasa letih ini dapat berupa letih fisik dan atau letih rohani. Sebaliknya, hasil studi oleh Parker menunjukkan bahwa penyesuaian bekerja di luar negeri terutama dipengaruhi oleh variabel organisasi atau kompensasi dan peluangan karir, sedangkan penyesuaian kehidup secara umum terutama adalah fungsi dari faktor individu, organisasi, dan lingkungan dengan menggunakan data dari 169 ekspatriat hitam dan Gregersen. Juga menyelidiki hubungan antara pekerjaan individu, organisasi, dan non-kerja, prediktor, dan 3 aspek penyesuaian lintas budaya. Orang dan situasi karakteristik tampaknya menunjukkan pola hubungan yang kompleks dengan dimensi penyesuaian lintas budaya. Mengeksplorasi strategi mengatasi dari 120 ekspatriat Jerman yang ditugaskan ke Jepang dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara berbeda-beda dalam masalah dan konflik mereka hadir untuk ekspatriat. Setiap kelas dari situasi stres memerlukan satu set khusus untuk mengatasi kegiatan yang dapat dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadiannya, seperti kebutuhan untuk belajar, extraversion, dan empati. Bagaimanapun, karakteristik kepribadian dari ekspatriat yang sukses di berbagai negara dan dengan pekerjaan yang berbeda menunjukkan varian kecil suatu menemukan bahwa pendukung gagasan dari jenis luar negeri umum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.